Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam firman Tuhan pada minggu ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis di kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan untuk kita seluruhnya. Mari kita ikuti dengan seksama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang sungguh saya kasihi, jemaat HKBP Moria. Apa kabarnya, Amang Inang?
Apa kabarnya remaja Napo Sobulung? Doa kami melalui perjumpaan kita dalam firman ini, Bapak Ibu remaja Napo Sobulung, anak-anak kami sekolah minggu, di dalam sukacita dan kesehatan. Salam bagi Bapak dan Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam pemberitaan firman yang disampaikan kepada kita pada minggu ini, yaitu tentang seorang tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama yang sangat terkenal hingga pada kita imani sampai saat ini, yaitu seorang yang bernama Abram, yang kemudian dipanggil dengan Abraham. Oleh karena iman kepercayaannya kepada Allah, dia menjadi bapa orang percaya. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Abram menjadi Abraham karena imannya kepada Allah. Itu diketahui dari kemauan dan iman Abram ketika Allah memanggil dia. Dia panggil dari kotanya, dari tempatnya, dari asalnya, kepada suatu tempat yang tidak dia ketahui sama sekali, tetapi mau dituntun oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jikalau kita merenung sejenak, apabila ada orang yang meninggalkan kampung halamannya dan merencana merantau ke daerah lain, biasanya karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Contohnya, orang desa pergi ke Jakarta dengan harapan mendapat pekerjaan yang lebih baik di sana. Namun daerah tujuan biasanya sudah dikenal lebih baik daripada kampung halamannya. Artinya sudah ada peninjauan terlebih dahulu. Karena tidak mungkin orang meninggalkan kampung halamannya ke daerah yang tidak dia yakini bisa menghantarkannya kepada suatu kehidupan yang lebih baik. Namun itulah yang terjadi pada Abram. Dia diminta Tuhan meninggalkan kampung halamannya ke tempat yang belum dia ketahui. Padahal kampung halamannya itu sudah memberikan kehidupan yang sejahtera baginya dan keluarganya. Abram dipanggil kepada suatu tempat yang tidak dia ketahui sama sekali. Tetapi dia menurut saja kepada Allah. Apa yang menggerakkan Abram? Menurut saja, ikut saja kepada panggilan Abram. Tidak lain tidak bukan ketergerakan hati Abram di dalam mempercayai panggilan Allah. Di dalam panggilan itu, Abram sama sekali tidak keberatan ataupun menolak perintah Allah. Dia bahkan tidak bertanya kemana dan tidak meminta waktu untuk meninjau tempat yang akan dituju terlebih dahulu. Ketika Tuhan menyuruh dia pergi, dia langsung bersiap dan membawa serta seluruh keluarganya. Dia hanya percaya pada satu hal yang dikatakan Allah, yaitu, Aku akan memberkati engkau dan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan engkau akan menjadi berkat, yang tertulis dalam ayat 2. Inilah dasar dari iman, dasar dari kepercayaan Abram ketika dia menggenapi, ketika dia memenuhi panggilan Allah. Dan apa yang Tuhan katakan sungguh dinyatakan Allah kepada Abram. Maka akhirnya dia disebut menjadi bapa semua orang percaya. Abram diberkati karena dia memenuhi panggilan Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku jemaat Tuhan yang terkasih. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali akan berkat yang telah kita terima dari Allah dan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan dunia atau eklesia. Kita diajarkan
bahwa panggilan Allah kepada kita semua bukan hanya sebatas untuk menyampaikan berkat-Nya kepada kita. Tetapi Allah ingin kita memakai berkat yang kita miliki untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itulah sesungguhnya kehidupan yang diberkati Tuhan. Dalam kehidupan berumah tangga, jika suami dan istri saling menyerang kelemahan dengan memakai kekuatan masing-masing, maka kehidupan pernikahan mereka tidak akan terberkati dan akan menuju kepada kehancuran. Sebaliknya, jika suami dan istri menjalani kehidupan rumah tangganya sesuai dengan panggilannya masing-masing, dengan memakai kekuatan untuk saling menopang, maka rumah tangga itu akan penuh berkat dan kebahagiaan. Dalam kehidupan bersaudara umumnya ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kuat dan ada yang lemah. Jika saudara yang kaya itu bertindak semena-mena dan bahkan memanfaatkan kemiskinan saudaranya, maka hidupnya tidak akan terberkati. Hubungan persaudaraan hanya sebatas ikatan darah semata. Namun jika saudara yang kaya itu membantu saudaranya yang miskin untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik, maka kehidupan persaudaraan mereka akan semakin terberkati dan semakin erat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam prinsip menjadi berkat, kita semua yang ditebus di dalam kasih dan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, sesungguhnya kita sudah diberkati. Setiap hari kita menerima berkat daripada Tuhan. Setiap hari kita diberikan renungan. Setiap hari kita disuguhkan oleh firman Tuhan. Maka firman-firman Tuhan yang setiap hari kita baca, kita renungkan Bapak Ibu, adalah suatu berkat, suatu tanda untuk memberkati kita. Renungan firman Tuhan yang setiap hari, doa-doa yang setiap hari kita sampaikan kepada Tuhan, itu adalah wujud atau cara Tuhan setiap hari memberkati kita. Maka ketika kita setiap hari merasakan kita benar-benar diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu, maka ada tugas dan tanggung jawab di sana. Kita sudah diberkati dan akan memberkati. Hukum kepada atau formula kepada orang yang diberkati adalah jaminan Tuhan kepadanya. Mari kita perhatikan Bapak Ibu janji Tuhan kepada Abram yang sungguh luar biasa ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu, mungkin Abram akan berkata, bagaimana mungkin aku akan menjadi bangsa yang besar? Namaku akan menjadi masyhur. Bagaimana mungkin Tuhan? Wong aku sampai saat ini belum memiliki anak dan keturunan di usiaku yang 75 tahun ini. Bagaimana mungkin keluarga yang belum memiliki anak akan menjadi bangsa yang besar? Tetapi Abram mau saja digerakkan oleh Tuhan. Mau saja dipimpin oleh Tuhan. Itulah keimanan tadi itu, ketundukan itu. Dan upah dari kepercayaan itu Tuhan katakan di ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ini jaminan yang sungguh luar biasa. Dan berikutnya dikatakan, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Bapak Ibu, ini sungguh sangat luar biasa. Maka setiap orang yang telah diberkati Tuhan, ketika kita kembali memberkati dia, maka hidup yang memberkati itu akan terus diberkati. Contoh, hamba Tuhan, para penginjil, para pendeta, guru Bibel Pro, diakones, sintua, adalah hamba-hamba yang memiliki berkat khusus yang diberikan Tuhan. Jikalau kita mengatakan
atau kata-kata yang memberkati, berkat yang kita sampaikan, kata-kata yang memberkati itu akan kembali kepada kita. Itu jaminan kepada hamba-hamba Tuhan. Siapa yang memberikan kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati kepada hamba-hamba Tuhan, akan kembali kepada dia berkat. Tetapi perhatikan, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ngeri sekali Bapak Ibu. Tapi itulah jaminan penyertaan Tuhan. Maka baiklah ketika kita telah mempercayai dan mengamini itu, baiklah kita tetap tekun di dalam hidup yang saling memberkati. Catatannya, di dalam hidup yang saling memberkati, orang-orang yang telah menjadi berkat tidak akan saling menghujat. Orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan tidak akan saling menyikut, saling menyinggung, tidak akan saling mencerca, tetapi akan terus mengucapkan kata-kata yang baik untuk saling membangun. Jikalaupun perlu ditegur, tegurlah dengan kasih. Maka Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Abram menjadi wujud daripada kita saat ini. Kita dipanggil untuk mengucapkan kata berkat kepada sesama. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mampu menolong sesama. Paling tidak keluarga kita. Mari kita tolong dia. Jikalau hati kita yang tergerak mendengarkan firman Tuhan, maka tolong suamimu yang saat ini yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Jikalau hati kita saat ini yang tergerak untuk mendengarkan firman Tuhan, maka tolong istrimu yang mengabaikan firman Tuhan. Jikalau saat ini kita yang tergerak sebagai anak mendengarkan firman Tuhan, maka tolong orang tuamu supaya tinggal di dalam firman Tuhan. Selamatkan keluargamu dengan terus mencintai firman Tuhan. Terlebih di tengah-tengah pandemi ini Bapak Ibu, kita harus saling tolong menolong. Jangan ada yang tertinggal di dalam iman kepercayaannya. Jikalau ada yang saat ini hanya berdoa saja pun dia tidak mau, membaca firman pun tidak mau, bahkan beribadah saat ini pun bersama kita ada yang tidak mau. Maka ketika ibadah ini selesai, mari kita doakan pribadi-pribadi. Itulah yang menjadi berkat bagi sesama. Tidak menghancurkan perasaan anak-anak dengan perkataan kita. Tidak menghancurkan perasaan istri atau suami. Kita sudah menjadi berkat. Hal-hal kecil membuat kita menjadi saluran berkat. Bahkan dalam kehidupan bergereja, Tuhan memberikan kita berkat atau talenta yang berbeda-beda. Jika ada di antara orang-orang yang mahir, contoh mengajari not, mahir bermusik, menjadi sombong dan bertindak sesuka hati, maka dia tidak akan terberkati dengan talentanya itu. Dia akan menjalani kehidupan bergereja yang sebatas formalitas dan tidak pernah menjadi berkat bagi siapapun. Namun jika dia memakai talenta untuk mengajari dan meningkatkan kemampuan sesama jemaat demi kemajuan gereja, dia akan semakin terberkati dengan talentanya itu. Dan bahkan kemampuannya semakin berkembang dengan mengembangkan kemampuan orang lain. Firman Tuhan ini juga hendak mengingatkan kita bahwa janji Tuhan pasti akan terlaksana dalam kehidupan kita. Kita tentu meyakini janji Tuhan dalam hidup kita ini, dan janji Tuhan itu pasti baik adanya untuk kita. Banyak janji Tuhan yang telah disampaikan kepada kita. Yakinlah Bapak Ibu, jikalau seorang Abram yang adalah manusia biasa mampu mempercayai janji Tuhan sekalipun itu tidak dilihat, Tuhan membuat dia menjadi suatu bangsa yang besar. Dia mampu mempercayai itu. Berarti kita juga dimampukan untuk itu, melihat setiap janji Tuhan. Ada anak-anak kita yang belum berjodoh, Tuhan akan memberikan kepadanya jodoh yang tepat.
Ada saudara kita, keluarga kita, suami kita yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan atau kena PHK dari pekerjaannya. Ingatlah Bapak Ibu, janji Tuhan, penyertaan Tuhan, jaminan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita akan terlaksana Bapak Ibu. Asal kita memiliki iman dan kepercayaan, kita akan dituntun kepada suatu kehidupan yang baru. Tetap optimis dalam janji Tuhan, Bapak Ibu. Maka yang harus kita lakukan adalah apapun kondisi kita hari ini, marilah kita terus meyakini janji Tuhan itu dalam hidup kita. Dan itu pasti akan digenapi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti kita memiliki panggilan kita masing-masing dalam keluarga, pekerjaan dan gereja, janji Tuhan digenapi kepada orang yang setia dan percaya kepadanya. Oleh karena itu saat Tuhan menyampaikan berkat-Nya dan menggenapi janjinya kepada kita, maka seharusnya kita memakainya menjadi berkat bagi orang lain sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu, kiranya seperti Abram kita juga tidak banyak menuntut ataupun bertanya, tetapi segera menjalankan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena kita terpanggil untuk berbuat atau membuat orang lain menyadari panggilannya masing-masing. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat, maka sadarilah saat ini kita sudah diberkati Tuhan. Maka saat ini juga kita dipanggil menjadi berkat. Bapak Ibu, jikalau saat ini hati dan pikiran kita merasa ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang membuat kita menjadi sedih, ingatlah Bapak Ibu, Tuhan akan terus memberkati Bapak Ibu. Yakinkan hatimu Bapak Ibu, Tuhan akan terus memberkati dan terus memberkati. Jikalau saat ini seolah-olah hidup kita tidak mungkin, di dalam Yesus akan mungkin. Jikalau kita melihat masa depan kita, masa depan anak-anak, seolah-olah tidak memberikan jaminan. Siapa yang hidup dan mengimani Yesus Kristus, baginya akan ada masa depan yang indah. Oleh karena itu, mari terus menyerahkan hidup kita seutuhnya dalam perlindungan Tuhan. Jikalau Bapak Ibu saat ini mendengarkan firman ini, saya yakin Bapak Ibu sekarang sedang diberkati Tuhan. Tangan Tuhan ditompangkan kepada Bapak dan Ibu. Maka terimalah berkat daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Allah Bapa kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam satu iman orang yang percaya, maka banyak bangsa yang terberkati. Kami adalah keturunan Abram. Dari kepercayaannya, kami mengakui Abram adalah bapa orang yang percaya, bapa bagi kami yang terus mengarah kepada kepercayaan kepadamu. Dari imannya dia diselamatkan, dan dari itu pula Tuhan kami memohon kepadamu, selamatkanlah kami. Tuhan berkatilah jemaat-Mu HKBP Moria ini, Amang dan Inang, remaja Naposo Bulung. Tuhan berkatilah jemaat-Mu HKBP Moria, dari anak sekolah minggu Tuhan, remaja Naposo Bulung, Bapak Ibu dan juga lansia. Berkatilah mereka Tuhan. Kiranya ketika Engkau memberkati mereka, mereka menjadi berkat bagi sesama. Berkat bagi keluarganya, berkat bagi gerejanya, berkat bagi para hambanya. Tuhan Allah Bapa kami yakin dan percaya. Dengan kami mendengarkan firman Tuhan saat ini kami sudah diberkati oleh-Mu Tuhan. Maka kami berdoa kepada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, sembuhkanlah Tuhan. Yang dalam keadaan sedih, hiburkanlah Tuhan.
yang dalam keadaan tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, diminum, cukupkanlah kebutuhan jemaat-Mu Tuhan. Jangan pernah Engkau meninggalkan jemaat-Mu Tuhan, sekalipun kondisi kehidupan kami semakin sulit. Tetapi ketika kami percaya kepada firman Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memelihara kehidupan kami. Banyak harapan-harapan kami Tuhan, banyak impian-impian kami yang menurut kami Tuhan belum dapat kami lihat Tuhan, tetapi dengan iman kepercayaan kami akan melihatnya. Jikalau kepada Abram Engkau janjikan kepadanya menjadi bangsa yang besar dengan memiliki keturunan Tuhan. Tuhan, dengan iman itu juga kami berdoa kepada setiap keluarga Tuhan yang merindukan keturunan bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, jikalau kepada Abram Engkau menjanjikannya, dengan iman itu juga Tuhan kami yakin Engkau akan memberkati semua jemaat-Mu yang merindukan keturunan dan juga semua hamba-Mu, bahkan hamba-Mu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan memberikan janji-Mu kepada kami dan menggenapinya, supaya kami boleh terus menjadi berkat bagi sesama kami. Bahkan yang merindukan jodohnya Tuhan, Engkau kiranya memberikannya. Bahkan yang merindukan keharmonisan di tengah-tengah keluarga, bahkan yang merindukan anak-anaknya hormat kepada orang tua dan mengasihi orang tua, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memuaskan dahaga kami itu. Tuhan Allah Bapa kami, hanya dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup kami. Hidup dan mati kami hanya menjadi milik-Mu Tuhan. Maka kepadamu lah kami serahkan jiwa dan raga kami. Berkatilah kami Tuhan, sehingga kami menjadi berkat kepada sesama kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semuanya, juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.